Halo guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan atensinya pada setiap video saya, baik berupa komen, pertanyaan, atau DM bahkan, atau apapun. Thank you, dan kali ini saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan lagi. Tapi saya lupa ada di video yang mana. Intinya soal pidato Pak Prabowo di Hari Buruh kemarin. Mohon maaf baru sempat bikin videonya sekarang. Nah, sebagaimana kita tahu, di acara Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, kita dengar pidato Pak Prabowo yang seperti biasa, berapi-api, penuh nasionalisme tinggi, dan yang terpenting adalah penuh dengan janji. Nah, saya rasa ini harusnya jadi berbeda karena janji kali ini diucapkan di hadapan begitu banyak masyarakat, rakyat yang bukan hanya pendukungnya gitu ya. Jadi harus dianggap sebagai janji serius dengan konsekuensi moral dan politik yang dalam. Nah, berkaitan dengan ini, kita lihat ada beberapa janji dan komitmen dari Presiden ya, yang disampaikan dalam acara ini. Yang pertama adalah soal tekad memberantas korupsi dan memulihkan aset negara yang dikorupsi. Lalu soal pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lalu juga soal upaya untuk menghilangkan kemiskinan dan memastikan akses pendidikan serta kesehatan. Lalu juga janji untuk memfasilitasi dialog antar buruh dan pengusaha. Nah, lalu apakah janji ini akan bisa dipenuhi? Saya rasa penting juga ya, dan saya rasa mungkin penting sekali peran dari inner circle-nya Pak Prabowo, orang lingkaran terdekatnya Pak Prabowo, untuk selalu mengingatkan dan mengarahkan Presiden agar janji-janji ini tidak hanya kembali menjadi retorika kosong saja. Inner circle inilah yang harus memastikan bahwa janji politik ini kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. Nah, karena begini, janji politik yang diucapkan di depan umum ya memang harus dilihat sebagai sebuah komitmen nyata. Jadi bukan sekedar strategi kampanye, karena ini bukan lagi masa kampanye. Ya, tapi kalau bicara soal janji yang diucapkan di acara kemarin ini ya, ada beberapa poin sih yang menurut saya perlu kita kritisi soal janji-janji ini ya. Karena begini, sangat kurang sekali soal rincian yang konkret dari semua janji ini. Ya, banyak janji yang diucapkan tidak memiliki rincian konkret mengenai bagaimana janji tersebut akan diimplementasikan. Misalnya bagaimana mekanisme pemberantasan korupsi akan dilakukan, dan bagaimana aset negara akan dipulihkan secara efektif. Ini aja kita kan nggak pernah tahu bagaimana rinciannya. Lalu juga soal potensi konflik kepentingan, seperti soal pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Ini kan bisa jadi ajang konflik kepentingan jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Siapa yang akan duduk di dewan ini dan bagaimana mereka akan dipilih, ini kan penting sekali untuk kita ketahui. Nah, kalau kita bicara soal target, ya seperti biasa targetnya selalu terlalu ambisius ya. Seperti menghilangkan kemiskinan sepenuhnya. Saya rasa ini bukan target yang gampang, dan saya rasa ini terlalu ambisius ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu strategi apa yang realistis dan terukur untuk mencapai tujuan ini. Kita nggak pernah diberitahu soal itu. Nah, saya rasa memang harusnya inner circle-nya Pak Prabowo juga punya tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa janji-janji ini ditepati. Ya, tapi sayangnya seringkali orang-orang terdekat ini tidak memiliki akuntabilitas publik yang jelas ya. Jadi ya kita bingung juga nih kalau janji seperti ini, begitu janjinya nggak ditepati, kita mau minta pertanggungjawabannya kemana gitu ya. Nggak tahu juga ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat soal manipulasi ya. Orang-orang terdekat juga memiliki potensi untuk memanipulasi informasi dan mempengaruhi keputusan presiden demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dan saya rasa perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat lah untuk mencegah hal-hal seperti ini. Nah, lalu kita juga punya pertanyaan soal seberapa besar sih pengaruh inner circle terhadap presiden. Nah, apakah presiden ini benar-benar mendengarkan nasihat mereka atau hanya menganggap ya sebagai formalitas belaka? Ya kita nggak tahu juga ya. Saya rasa
Jika janji-janji ini tidak ditepati, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin tergerus, semakin mengalami erosi gitu ya. Dan ini akan berdampak negatif bagi stabilitas politik dan sosial. Belum lagi soal skeptisisme masyarakat ya. Ya, masyarakat akan menjadi lebih skeptis lah terhadap janji-janji politik di masa depan jika ini tidak bisa terwujudkan. Dan ini bisa membuat partisipasi politik menurun dan bisa meningkatkan apatisme. Ya, jadi ya menurut saya pernyataan dan janji Prabowo di muka umum ya harusnya dianggap sebagai janji serius yang akan menjadi tolok ukur kinerja pemerintahannya. Ya kurang lebih seperti itu. Saya rasa memang penting sekali inner circle ini berperan krusial ya dalam memastikan bahwa janji-janji ini bisa diwujudkan. Ya semoga saja janji-janji ini bisa ditepati dan tidak merusak kepercayaan publik dan stabilitas politik. Salam.